Gaya dapat berupa dorongan atau tarikan yang dapat merubah kecepatan, bentuk, dan arah benda. Berapakah besarnya resultan gaya yang terjadi? Hai, di sini Dwi, dan pada video kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang gaya. Lebih tepatnya jenis-jenis gaya. Yuk kita lanjutkan ke pembahasannya ya. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis gaya. Gaya digolongkan menjadi dua. Ada gaya sentuh, ada gaya tak sentuh. Gaya sentuh yaitu gaya yang timbul jika benda bersentuhan dengan benda lain. Contohnya gaya gesek, gaya otot, dan gaya dorong. Gaya tak sentuh yaitu gaya yang timbul sekalipun benda tidak bersentuhan dengan benda lainnya. Contoh gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Pada video sebelumnya sudah disinggung sedikit tentang gaya, bahwa gaya yang dialami oleh sebuah benda itu dapat berupa gaya berat, gaya normal, gaya gesek, maupun gaya sentripetal. Sekarang mari kita ulas satu-satu yuk. Gaya berat. Gaya berat disimbolkan dengan W kecil, yaitu merupakan gaya yang bekerja pada suatu benda karena pengaruh gravitasi bumi. Secara matematis dapat dituliskan sebagai W sama dengan M kali G, di mana W itu gaya berat dengan satuan Newton, M itu massa benda dengan satuan kilogram, dan G percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita perhatikan gambar di sampingnya ya. Dari keempat gambar yang ada, dapat kita lihat bahwa gaya berat arahnya selalu menuju ke pusat bumi, tidak peduli bagaimanapun benda tersebut berada dan pada bidang apapun, pada bidang datar atau horizontal, bidang miring, maupun tegak lurus atau vertikal. Selanjutnya adalah gaya normal. Gaya normal dilambangkan dengan N, adalah gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan antara dua permukaan benda, yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Gaya normal nilainya tergantung dari bidangnya. Jika bidang sentuh antara dua benda adalah horizontal, maka arah gaya normalnya adalah vertikal. Jika bidang sentuhnya vertikal, maka arah gaya normalnya adalah horizontal. Jika bidang sentuhnya miring, maka arah gaya normalnya juga akan miring, namun akan tetap tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Sekarang perhatikan gambar. Gambar pertama, pada bidang datar horizontal, gaya normalnya segaris dengan gaya berat, sehingga besarnya gaya normal sama dengan gaya berat. Pada gambar kedua, pada bidang tegak lurus vertikal, karena gaya normalnya tegak lurus dengan bidang dan gaya berat, tidak ada gaya yang segaris dengan gaya normal, maka gaya normalnya sama dengan 0. Gambar ketiga, pada bidang miring, ada pengaruh sudut di sini. Kita uraikan dulu terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu X didapatkan W sin alfa dan terhadap sumbu Y didapatkan W cos alfa. Karena gaya normalnya segaris dengan W cos alfa, maka besarnya gaya normal sama dengan W cos alfa. Selanjutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek biasanya berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda selama benda tersebut masih diam. Sedangkan gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang bekerja pada saat benda dalam keadaan bergerak. Dan yang terakhir adalah gaya sentripetal. Benda yang melakukan gerak melingkar beraturan mengalami percepatan sentripetal. Arah percepatan sentripetal selalu menuju ke pusat lingkaran dan tegak lurus dengan vektor kecepatan. Menurut hukum 2 Newton, percepatan ditimbulkan karena adanya gaya. Oleh karena itu, percepatan sentripetal ada karena adanya gaya yang menimbulkannya. Gaya inilah yang disebut dengan gaya sentripetal. Sekarang mari kita analisis ada gaya apa saja yang terlibat. Sebuah balon ditarik ke kanan dengan gaya F seperti gambar. Gaya apa saja yang terlibat? Yang pertama, karena balon ditarik F ke kanan, maka akan ada gaya gesek yang arahnya berlawanan, yaitu ke kiri. Kemudian, setiap benda pasti memiliki gaya berat W yang arahnya menuju pusat bumi. Dan ada gaya normal N yang arahnya tegak lurus dengan bidang sentuh. Ini sih masih mudah, ya kan? Coba kita lanjut ke yang berikutnya. Sebuah balok meluncur seperti gambar. Gaya apa saja yang terlibat? Ada sebuah bidang miring dengan sudut alfa. Yang pertama, karena balok meluncur ke bawah, maka akan ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gaya luncur balok. Yang kedua,
ada gaya berat yang arahnya menuju pusat bumi. Yang ketiga, kita buat garis bantu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Hasil penguraian gaya berat dengan sudut alfa sebagai berikut. Terhadap sumbu X didapatkan W sin alfa dan terhadap sumbu Y didapatkan W cos alfa. Yang terakhir, ada gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan bidang miring dan segaris dengan W cos alfa. Nah, sekarang mari kita aplikasikan ke latihan soalnya. Contoh soal yang pertama. Benda bermasa M sama dengan 10 kilo berada di atas lantai kasar ditarik oleh gaya F sebesar 12 Newton ke arah kanan. Jika koefisien gesekan statis antara benda dan lantai adalah 0,2 dengan koefisien gesekan kinetis 0,1, tentukan besarnya. Yang pertama, gaya normal. Yang kedua, gaya gesek antara benda dan lantai. Dan yang ketiga, percepatan gerak benda. Yang pertama, kita biasakan untuk menuliskan informasi yang ada dari soal. Diketahui M sama dengan 10 kilo, F sama dengan 12N, koefisien gaya gesek statisnya 0,2, koefisien gesekan kinetisnya 0,1. Yang ditanyakan gaya normal, gaya gesek antara benda dan lantai, dan percepatan gerak benda. Yang pertama, gaya normal. Karena dari soal tidak disebutkan benda berada pada bidang apa, maka kita anggap bidangnya adalah horizontal. Sehingga N segaris dengan W, otomatis N sama dengan W sama dengan M kali G. Didapatkan N sama dengan 100 Newton. Berarti gaya normalnya dapat 100 Newton. Yang kedua, gaya gesek statis. Itu Fs sama dengan mu S kali N. Koefisien gesekan statisnya 0,2 dikalikan dengan gaya normalnya 100 Newton. Berarti didapatkan 20 Newton. Nah, gaya yang menarik benda tadi kan disebutkan ada 12 Newton. Sehingga jika dibandingkan dengan gaya gesek statisnya, maka gaya yang menarik benda itu lebih kecil daripada gaya gesek statis. Otomatis karena gaya gesek statisnya lebih besar, benda berada pada keadaan diam. Sudah, berhenti sampai di sini. Kita tidak perlu mencari gaya gesek kinetisnya. Dan pertanyaan yang terakhir, percepatan gerak benda. Nah, tadi kan disebutkan dari yang B, bahwa benda berada pada keadaan diam. Karena benda diam, maka percepatannya masih 0. Contoh soal selanjutnya. Balok B masanya 2 kg ditarik dengan gaya F yang besarnya 6 Newton. Berapa percepatan yang dialami balok tersebut? Seperti biasa, tuliskan dulu informasi yang diketahui dari soal. Diketahui M sama dengan 2 kilo, F sama dengan 6N. Ditanyakan percepatan benda. Jadi berdasarkan hukum 2 Newton, F sama dengan M kali A. F-nya tadi 6, M-nya 2 kilo, A yang dicari. Berarti A dapat 3 meter per sekon kuadrat. Oke, ini adalah contoh soal yang terakhir. Sebuah balok yang masanya 6 kg meluncur ke bawah pada sebuah papan licin yang dimiringkan 30 derajat dari lantai. Jika jarak lantai dengan balok adalah 10 meter dan besarnya gaya gravitasi di tempat itu adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapakah percepatan yang diperlukan balok untuk sampai di lantai? Kita tuliskan dulu informasi yang ada dari soal. Diketahui M sama dengan 6 kg, G-nya sama dengan 10 per meter per sekon kuadrat. Ditanyakan percepatan benda berapa? Lalu kita coba gambarkan situasi dari soal ini. Nah, gaya yang terlibat di sini ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah luncur balok, namun karena lantainya licin, maka gaya geseknya sama dengan 0. Lalu ada gaya berat yang menuju pusat bumi dan ada gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan bidang miring. Kemudian kita buat garis bantu dari sumbu X dan sumbu Y. Maka di sumbu X didapatkan W sin 30 derajat dan di sumbu Y didapatkan W cos 30 derajat. Nah, berdasarkan hukum 2 Newton, F sama dengan M kali A. Jika dijabarkan F di sini adalah gaya yang menarik balok sehingga dia bisa meluncur ke bawah. Jika dilihat di gambar, besarnya F itu sama dengan W sin 30 derajat. Maka dari persamaan didapatkan W sin 30 derajat sama dengan M kali A. Kalau dijabarkan lagi, menjadi M kali G kali sin 30 derajat sama dengan M kali A. Jika sudah begini, kita tinggal memasukkan saja nilainya. Didapatkan nilai A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, bagaimana? Sejauh ini dari contoh soal dan pembahasannya, mudah kan? Kira-kira kalian bisa kan jika mengerjakan sendiri? Yuk, kita belajar sampai tuntas. Semoga dari penjabaran materi ini dan contoh soal, kalian dapat memahami materi dengan lebih baik.
Jika kamu suka dengan sesi ini, jangan lupa untuk klik download dan pelajari secara offline dimanapun dan kapanpun. Ingat untuk tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. See you!